dan itu yang kita dapatkan di dalam pesantren. Sehingga kalau berbicara tentang tantangan zaman, maka tidak ada yang lebih layak untuk datang menjawab tantangan zaman tersebut kecuali para pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, guru kita, Kiai kita, Kiai Halim Ali Hasan Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah wa rakka'ahu bis-sihhati wal 'afiyah wa ila ahli darajati raqqah. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati sahabat saya Ustaz Imam Ibrahim Hafizahullah Ta'ala dan asatidz serta ustazah, santriwan dan santriwati yang insyaallah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai orang-orang yang di kemudian hari sebagai penerang bangsa, orang yang akan membawa bangsa ini kepada kejayaan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya dan Pak Kiai itu, beliau adalah senior saya di sini karena beliau datang ke Mesir pada tahun 95. Waktu itu 95 saya masih kelas 5 di pondok. Saya datang ke Mesir tahun 1998. Saya ini belum ada lahir, belum. Tetapi kami di kuliah di satu fakultas Dirasat Al-Islamiyah wal Arabiyah, Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab. Yang mana fakultas ini sebenarnya memang fakultas yang baru, tidak seperti Fakultas Usulin, Fakultas Syariah, Fakultas Lughah Arabiyah. Kuliah Dirasat Al-Islamiyah wal Arabiyah adalah fakultas yang termasuk fakultas yang paling baru, yang sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan sistem lama di dalam mempelajari agama, di dalam mempelajari ilmu Islam. Di mana di sana kita mempelajari semua disiplin ilmu yang dipelajari di dalam Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa. Ya, oleh sebab itu nama fakultasnya Kuliah Dirasat Al-Islamiyah wal Arabiyah. Ya, jadi beliau ini insyaallah pakar di dalam segala disiplin keilmuan Islam. Kenapa? Karena sudah dipelajari di kuliah tersebut. Semua yang dipelajari di Fakultas Syariah dipelajari juga di situ. Yang dipelajari di Fakultas Lughah dipelajari juga di situ. Yang dipelajari di Fakultas Usuluddin juga dipelajari di situ. Ya, maka saya sangat berbahagia sekali. Ya,
bisa bertemu dengan beliau. Ya, walaupun kayaknya sih dulu sering juga bertemu, tapi karena mungkin belum saling mengenal, jadi belum saling memperhatikan. Ya, nah tetapi kalau nama beliau mah sudah di mana-mana itu Mas Guru. Seantero Mesir itu di semua mahasiswa Mesir itu sudah mengenal nama beliau, walaupun mungkin tidak semua bertemu. Apa rahasianya kira-kira? Karena beliau adalah termasuk orang-orang yang mampu menaklukkan wali nafsu. Pemberani. Dan itu adalah fadlun min Allah. Ya, fadlun min Allah. Ya. Tapi jangan cuma itu saja yang dicontohkan nanti. Contoh juga bagaimana kegigihan beliau di dalam belajar. Dan itu yang kita dapatkan di dalam pesantren. Sehingga kalau berbicara tentang tantangan zaman, maka tidak ada yang lebih layak untuk dapat menjawab tantangan-tantangan zaman tersebut kecuali para santri. Ya. Kenapa? Karena mereka memiliki dua kecerdasan ini. Ya. Kalau orang pintar, tapi otaknya saja pintar, tetapi tidak ada kecerdasan hati, kecerdasan spiritual, nggak bisa. Kenapa? Karena ujian di dalam hidup ini ada dua. Ada ujian di dalam lembaran soal, lembaran kertas, dan orang bisa lulus di dalam ujian lembaran kertas ini dengan kecerdasan intelektualitas, bisa menghafal. Itu orang sudah bisa lulus walaupun dia nggak paham. Ya, bisa hafal apa yang ditulis di buku, walaupun nggak paham bisa lulus. Tetapi ujian yang kedua adalah ujian di dalam lembaran kehidupan. Ujian di dalam lembaran kehidupan, dan itu tidak dapat kita sukses menjalaninya hanya jika memiliki kecerdasan intelektualitas tersebut. Nah, maka santri itu adalah orang-orang yang akan mampu menjawab tantangan zaman. Nah, tetapi di sini yang harus kita pahami adalah bagaimana supaya kita benar-benar menjadi santri yang sejati, bukan hanya namanya saja. Ya, bukan hanya nama saja, ya. Nah, untuk bisa sampai ke sana, kita harus melihat bagaimana para ulama kita terdahulu. Yang mana kalau kita melihat mereka terdahulu itu, mereka sebenarnya adalah santri-santri. Ya, ulama-ulama kita terdahulu itu adalah santri-santri. Ya. Hanya saja mereka mungkin tidak mondok seperti kita, walaupun memang sudah ada riba-riba dulu, zawiyah-zawiyah tempat memang persis seperti pesantren, hanya saja belum, ya, sistemnya belum seperti ini. Ya. Nah, ternyata yang membangun peradaban, baik itu peradaban keilmuan, budaya dan lain sebagainya, ternyata adalah para ulama-ulama kita. Ya. Oleh sebab itu coba berapa besar andilnya di dalam ilmu kedokteran, di dalam ilmu fisika, di dalam ilmu astronomi, di dalam ilmu geologi. Ternyata mereka adalah ulama-ulama Islam, yaitu santri-santri Islam. Ya, santri-santri Islam. Ya. Bahkan kalau kita lihat misalnya, tahu ilmu nahwu yang paling dasar apa? Kalau yang sering kita pelajari apa? Apa? Nahwu apa? Hah? Matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah. Itu siapa penulisnya? Siapa nama penulisnya? Hah? Siapa nama penulisnya? Imam Abdullah As-Sanhaji. Ya, As-Sanhaji. Jadi Al-Ajurumiyah ini seperti yang saya dengar dari guru kami, Dr. Fathil Abdul Jawad. Beliau terkhusus di dalam meneliti bahasa. Ternyata dari Ajurumiyah ini itu memberikan banyak andil di dalam
keilmuan barat, khususnya di dalam ilmu bahasa. Oleh sebab itu, di dalam bahasa Inggris itu nama kaidah bahasa Inggris namanya apa? Grammar. Itu asalnya dulu dari bahasa Spanyol, agromia. Agromia itu asalnya dari agromia. Dari agromia kemudian menyebar di Spanyol, karena dulu di Spanyol itu belajar bahasa Arab itu adalah kayak sekarang itu orang belajar bahasa Inggris. Itu bisa how are you, sekarang itu orang sudah berbangga. Dulu bisa berbicara kaifahan itu sudah luar biasa sekali. Ya, orang-orang Spanyol belajar kaifahan itu, masya Allah itu sudah modern sekali itu. Ya. Nah, agromia, kemudian agromia itu menjadi di dalam kaidah bahasa Spanyol dulu namanya agromia. Kemudian setelah itu masuk ke Prancis. Dulu Prancis itu memiliki dua bahasa, bahasa lama dan bahasa baru. Bahasa lama belum ada kaidah, bahasa baru ada kaidah. Kaidahnya bernama grammar. Dari agromia yang asalnya adalah agromia. Kemudian pindah ke Inggris menjadi grammar. Asalnya adalah agromia. Ya, agromia. Lihat bagaimana ulama-ulama Islam itu bisa mewarnai dunia. Hanya saja sekarang kita nggak tahu sejarah. Dan ternyata ilmu-ilmu yang kita pelajari dari barat itu adalah semacam hal yang dibawa dan ilahi. Jadi barang-barang kita, ya kayak sekarang ya, kita mengekspor barang ke luar negeri, ternyata nanti kita juga beli mengimpor barang dari luar negeri yang sebenarnya itu adalah barang kita yang sudah dibawa di sana. Jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari dari barat itu sebenarnya adalah dari ilmu kita semua. Coba ilmu kedokteran, ilmu matematika, ya bahkan huruf yang digunakan sekarang ini huruf Arab sebenarnya ini. Angka Arab itu adalah tulisan ini. Sementara yang tulisan Arab yang angka Arab itu bukan Arab tapi Hindi. Justru yang Arab itu adalah yang ini yang 1, 2 ya seperti betul. Yang dicetuskan oleh siapa? Al-Khawarizmi. Yang dari Al-Khawarizmi itu lahir logaritma. Logaritma itu dari Al-Khawarizmi. Kemudian di dalam kedokteran itu juga Ibnu Sina, sehingga mereka dikenal di sana itu dengan Avicenna. Ya. Semua sebenarnya ulama-ulama kita terdahulu itu mewarnai keilmuan di barat. Hanya saja yang sebenarnya pada masa itu adalah masa keemasan Islam, tetapi oleh orang barat itu dinamakan sebagai usul al-dhulmah, masa kegelapan. Yang gelap sebenarnya mereka pada waktu itu, sementara Islam itu sudah bangkit dan sudah mewarnai di dalam semua bidang disiplin keilmuan. Ya. Tetapi sayang kita tidak memahami sejarah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mereka itu bisa menjawab tantangan-tantangan zaman pada saat itu, menyelesaikan problem-problem pada saat itu. Ya bahkan bukan hanya menyelesaikan, bahkan mereka memberikan solusi yang jauh sebelum problem itu datang. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kok bisa mereka seperti itu? Nah, padahal mereka melakukan itu tahu nggak? Umur mereka itu masih seumuran kayak kita gini, masih muda semua. Masih muda. Kalau sekarang ulama itu kalau nggak dikatakan ulama, kalau udah kecuali udah di atas 60 dan lain sebagainya. Tapi kalau dahulu itu nggak melihat umur. Masih muda umur 15 tahun itu sudah jadi imam besar. Ya. Bahkan sekarang baru lahir sudah jadi imam, sudah imam Ibrahim. Ya. Kalau kita lihat coba, sekarang saya mau tanya, antum ini yang santri-santri sekarang umurnya berapa? Hah? 13 sampai 17 tahun. Ya, apa yang kita dapatkan pada umur 17 tahun? Apa yang kita dapatkan umur 17 tahun?
Ya, saya tidak berbicara tentang santri di sini saja. Artinya secara keseluruhan di Indonesia bahkan di seluruh dunia Islam pada saat ini. Ya, kita belum tahu apa-apa. Bahkan kita masih baru mulai belajar, ya kan? Sementara mereka umur 15 tahun itu udah selesai belajarnya dulu. Coba bayangkan Imam Syafi'i diizinkan berfatwa oleh Imam Malik, Imam dunia ya, bukan diizinkan berfatwa oleh universitas ini, oleh dokter ini, profesor ini, bukan. Tetapi oleh Imam dunia, imam yang menjadikan rujukan dunia, yaitu Imam Malik, diizinkan berfatwa umurnya berapa? Umur 15 tahun. Tahu nggak izin ijazah berfatwa itu di dalam disiplin keislaman Islam itu adalah ijazah tertinggi, udah melebihi profesor. Profesor dia hanya bidang satu saja. Imam Syafi'i, masya Allah. Itu umur 15 tahun. Nah kita sekarang umur 15 tahun baru bisa ilmu. Nah, lalu bagaimana mereka belajar sebenarnya? 15 tahun itu sudah selesai ijazah tertinggi. Ya, kalau dia sudah dimaklumi, dia ijazah di dalam keilmuan Islam. Karena di dalam keilmuan Islam itu harus sanatnya bersambung kepada Rasulullah SAW atau kepada penulis kitabnya tersebut. Ya, maka untuk menyambung tersebut ada namanya ijazah. Ya, ada namanya ijazah. Yang pertama adalah ijazah qiraah. Diberikan ijazah, seorang syekh mengijazahkan muridnya, kamu saya ijazahkan untuk membaca kitab ini. Artinya dia layak untuk membaca, tapi belum layak untuk membacakan. Ya, belum layak untuk membacakan. Setelah itu, setelah dia layak untuk naik tingkat sedikit, diberikan ijazah iqra. Bukan ijazah iqra yang untuk ngaji iqra itu bukan. Ngaji iqra itu artinya diijazahkan untuk membacakan buku itu kepada kawan-kawannya. Ya, tapi belum diijazahkan, belum dibolehkan untuk mengajar, untuk menjelaskan isi kandungan kitab tersebut. Nah, kemudian nanti jika dia sudah semakin layak, baru diijazahkan untuk ijazah tadris, ijazah syarah. Ya, ijazah syarah saja, belum tadris. Tadris itu artinya dia sudah diijazahkan untuk mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu. Setelah itu setelah ijazah syarah, baru setelah itu ijazah tadris di dalam berbagai macam disiplin ilmu. Setelah itu baru ijazah ifta, ijazah berfatwa, itu adalah ijazah tertinggi. Itu didapatkan oleh Imam Nawawi, Imam Syafi'i pada umur berapa? Umur 15 tahun. Sementara kita sekarang di seluruh dunia Islam, bukan hanya di Indonesia saja, umur 15 tahun itu masih main game online. Ya artinya apa? Di sini ada sesuatu sistem yang tidak pernah di dalam pembelajaran kita, yaitu ada pemborosan waktu yang sangat banyak sekali. Ya, pemborosan waktu yang sangat luar biasa. Nah, ya buktinya apa? Buktinya mereka umur 15 tahun itu sudah mentok dari itu. Tinggal penyempurnaan, tinggal memperluas keilmuannya. Dan Imam Malik pun serupa seperti itu. Dan kalau kita melihat sejarah ulama-ulama, umur 20 tahun itu sudah selesai mereka. Imam Ibnu Sina mengatakan, saya umur 20 tahun itu sudah nggak tahu saya mau baca apa lagi. Umur 20 tahun saya nggak tahu mau pelajari apa lagi. Kenapa? Karena udah habis dibaca. Di dalam ilmu fikih, dalam ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu mantis, ilmu udah selesai. Itu umur berapa? Umur 20 tahun. Imam Ghazali, siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Itu umur 20 tahun juga. Itu beliau sudah dapat meruntuhkan argumentasi filsafat Yunani yang sangat dibanggakan pada saat itu. Itu diruntuhkan logikanya di dalam kitab Tahaffudzul Falasifah, dan itu beliau tulis pada umur berapa? Umur 20 tahun. Artinya apa? Sebelum itu sudah selesai. Jadi rata-rata ulama-ulama kita terdahulu itu mereka ya umur segitu, umur sekarang saat kita sekarang ini udah selesai belajarnya. Ya. Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi kira-kira beliau sampai bisa seperti itu belajarnya berapa tahun?
Beliau belajar aktif itu 6 tahun. 6 tahun aja. Kita 6 tahun itu tamat apa gitu? Tamat SD. Padahal sebelumnya udah tinggal 2 tahun, 8 tahun itu tamat SD itu umur berapa? Umur 12 tahun. Kira-kira yang kita dapatkan di SD itu apa? Hah? Calus itu. Gak ada yang kita dapatkan. Ya mungkin bisa baca itu aja. Ya bisa hitungan 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya. Itu saja yang kita dapatkan. Sementara mereka umur 12 tahun itu udah kemana-mana. Ya bahkan ada seorang ulama di Mesir yang merupakan grandchef pada waktu itu. Beliau diizinkan mengajar ilmu nahwu pada umur berapa kira-kira? Umur 9 tahun, kelas berapa SD? Kelas 3 SD itu sudah diizinkan untuk mengajarkan ilmu nahwu, bukan praktik mengajar ya. Diizinkan mengajar beneran. Mengajarkan orang dewasa ilmu nahwu. Ya artinya apa? Sudah menguasai ilmu nahwu, alfiyah, al-jumhuriyah, dan lain-lain itu sudah di luar kepala semua. Nah, yang menjadi pertanyaan besar kita adalah mereka belajarnya gimana sih? Belajarnya seperti apa? Nah, coba kita lihat contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu meninggal umurnya berapa tahun? Ada yang tahu? Nah, umur berapa? Umur 40 tahun. 40 tahun itu hijriah. Tapi kalau miladiah berarti lebih pendek lagi. Yakni sekitar 37 tahun. Jauh di bawah saya umurnya. Tapi coba bayangkan kitab yang beliau tulis itu berapa? Dia Syarhul Muhadzab al-Majmu' itu berapa meter itu? Ya, kalau diderekin itu berapa jilid? Belum lagi Rawdatus Thalibin, Minhajul Talibin, Riyadhus Shalihin, Al-Arba'un An-Nawawiyah, belum lagi di dalam Tahdzibul Asma' wal Lughat. Banyak karya-karya beliau. Yang Al-Adhkar, yang mana kitab-kitab beliau itu selalu dijadikan sebagai rujukan utama di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu lughat, di dalam ilmu hadis. Ilmu hadis beliau tulis apa? At-Taqrib yang disyarah oleh Imam As-Suyuti dengan kitabnya Tadribur Rawi. Itu adalah syarah dari kitab At-Taqrib Imam An-Nawawi. Ya. Beliau meninggal pada umur 37-38 tahun. Kita umur segitu udah dapat apa? Ya mungkin udah dapat lembaran kertas ijazah. Tapi ijazah kita itu tidak menunjukkan kalau kita itu alim, hanya menunjukkan kalau kita itu pernah ikut ujian dan lulus di universitas. Itu aja. Bagaimana beliau bisa seperti itu? Pertama, rahasianya adalah bahwa mereka menganggap ilmu itu sebagai makanan pokok. Sementara kita menganggap ilmu itu sebagai cemilan. Benar kan? Makanan pokok artinya apa? Bahwa setiap saat mereka itu adalah belajar. Sementara kita sekarang belajarnya itu dari jam 8 sampai jam 12, pulang sekolah udah gak tahu lagi. Udah simpan buku dalam rak, udah nanti ujian baru buka-buka sedikit. Ya. Pas ujian juga nyontek. Nah, gimana kita bisa memberikan jawaban terhadap tantangan-tantangan zaman kalau kita masih belajar seperti itu? Jadi kita menganggap ilmu itu hanya sebatas cemilan saja, sementara mereka itu setiap saat itu adalah ilmu. Nah, kita melihat bahwa sistem itu sedikit sudah mulai diadopsi di dalam pesantren. Di mana di situ bukan belajarnya itu bukan hanya dari pagi sampai siang setelah itu pulang, tidak, tetapi memang di dalam pesantren itu 24 jam itu adalah pendidikan dan pengajaran. Nah ini kalau dimaksimalkan lagi, insya Allah akan melahirkan Imam Nawawi yang banyak sekali. Ya. Apalagi kalau santri-santri baik at-tauhid itu, masya Allah, insya Allah bisa
Siapa yang tidak bisa, mereka bisa, kita juga sama diberikan waktu 24 jam, sama diberikan perut, sama diberikan kotak, sama, nggak ada bedanya kita dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi bukan turun dari planet Mars. Sama, Imam Syafi'i juga demikian, Imam Abu Hanifah demikian. Tetapi kita harus membetulkan persepsi kita terlebih dahulu terhadap ilmu. Kalau kita menganggap ilmu ini sudah menjadi makanan pokok, orang berhenti nggak mencari makan setiap hari? Ada nggak orang bosan cari makan? Nggak ada. Ya, seharusnya kalau kita melihat itu sebagai cemilan, seharusnya kita bosan, bahkan malas. Makan lagi, besok makan lagi. Kan nggak ada bosannya. Kenapa? Karena kita anggap itu sebagai makanan pokok, sebagai sesuatu yang memang kebutuhan yang utama. Nah, ilmu itu kalau kita masih menganggapnya sebagai sampingan, ya maka ilmu pun akan menyampingkan kita. Dan ilmu itu tidak akan dapat kita hasilkan. Kalau kita lihat sampelnya satu Imam Nawawi, ya. Beliau kira-kira belajarnya di mana? Ya, belajarnya di mana kira-kira? Murid beliau itu bercerita, Imam Nawawi kalau sudah belajar, kalau sudah mengarang kitab dan lain sebagainya, khususnya masa tahsil, masa belajar beliau dulu, itu beliau mengatakan apa? Al-Atwar mengatakan, ma waqa'a ra'sahu 'ala al-ardi sinin. Beliau semasa belajar itu bertahun-tahun nggak pernah meletakkan ketika tidur, nggak pernah meletakkan kepala di tanah, bukan di atas bantal, bukan di atas spring bed. Ya, tidak pernah bertahun-tahun meletakkan kepalanya di tanah. Kemudian ditanya, tapi bagaimana kamu kalau tidak akhadahu naum? Tidurnya itu kalau ketiduran, nggak sama, kita juga ketiduran dulu. Beliau tidurnya itu kalau ketiduran sedang baca, tertidur. Kita juga sering tertidur, tapi bedanya apa antara kita dan beliau? Kalau kita tertidur, bangun, cari posisi yang lebih nyaman, lanjutin tidur, ya nggak? Ini ketawa-ketawa pengalaman. Enggak. Pasti cari posisi yang lebih nyaman. Kalau beliau enggak, ketika tertidur kemudian bangun, itu terbangunnya itu kayak orang kehilangan emas permata. Terkejut, langsung panik pucat. Kenapa? Karena memang beliau nggak mau tidur sebenarnya. Sehingga tidak heran jika ilmu beliau begitu berkah, karangan beliau begitu banyak. Padahal kalau kita hitung secara matematika, antara karangan beliau mengarang, mengajar, beribadah, itu umur nggak cukup. Artinya orang sekarang itu mau nulis disertasi, tesis yang cuma 200 halaman, 300 halaman itu bertahun-tahun. Itu pun malah orang lain yang nulisnya. Banyak nggak seperti itu? Ada. Setelah itu dapat gelar profesor, doktor dari Baghdad. Jadi tidak ada keberkahan. Ya. Jadi pertama, kalau kita ingin menjawab tantangan zaman, sebagaimana ulama-ulama kita dulu yang memang notabene mereka adalah santri-santri, yang pertama kita harus membetulkan persepsi kita tentang ilmu terlebih dahulu. Karena kalau persepsi kita tentang ilmu itu sudah betul, ya maka riwayat kita, semangat kita pun itu akan betul. Oleh sebab itu di dalam semua disiplin keilmuan itu ada namanya al-mabadi'ul asyrah, bukan al-mabadi' awaliyah, mabadi'ul asyrah, 10 prinsip dasar. Ya, mabadi'ul kulli fannin asyrah. Al-Abdi wal Mawdu'u Thumma Tamarah dan seterusnya. Yaitu harus betul-betul dikenal. Supaya apa? Supaya persepsi kita tentang ilmu itu betul. Kalau persepsi sudah betul, maka niat pun akan benar, usaha pun akan betul. Ya. Nah, maka pertama persepsi kita tentang ilmu itu harus dibetulkan dulu. Bahwa ilmu ini harus kita anggap
lebih daripada kita menganggap makanan yang ada di hadapan kita. Ya. Kita harus dapat melakukan seperti itu. Oleh sebab itu ada seorang dulu seorang filosof Yunani yang bernama Aristoteles. Pernah dengar? Ya, Aristoteles. Suatu ketika ada anak muda datang bertanya kepadanya, dia imam, ya. Tuhan, saya ingin bertanya, bagaimana saya bisa, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa seperti Anda menjadi seorang filosof. Akhirnya sama Aristo, sama anak muda ini bilang, ayo ikut saya. Udah, karena dia penasaran apa yang harus dia lakukan supaya bisa sampai pada derajat itu, ikut aja. Kira-kira dibawa kemana? Dibawa ke kolam ikan, dibawa ke kolam. Setelah sampai di pinggir kolam, sini diambil kepalanya, dicemplungin ke dalam air kepalanya. Ya, dicemplungin, dimasukkan ke dalam air. Nah, kira-kira kalau kepala kita dimasukkan ke dalam air, apa yang akan kita lakukan? Nah, kira-kira ya, kalau Pak Kiai nanti tiba-tiba ambil kepala kita masukkan dalam air, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Pasti berusaha untuk istata'ul ilmu birohatil jasad. La istata'ul ilmu birohatil jasad. Artinya apa? Ilmu itu gak mungkin kita bisa dapatkan dengan santai-santai, gak bisa. Harus dengan biljuhdi wal ijtihad. Ya. Lan tanalul ilma illa bihiddati. Apa? Ta'ummika an tafsirha. Yang pertama, zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa sahhatul ustadi wa qulus zaman. Ya itu syaratnya. Syaratnya itu yang 6 itu. Zakaun, memiliki kecerdasan. Kecerdasan itu adalah kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk menghafal. Ya. Kemudian hirsun, ada semangat yang tinggi, himmah yang tinggi. Ya, kemudian dirham, artinya dirham ini kita punya bekal, ya, supaya tidak sambil apa? Sambil ngapal, sambil goreng tempe. Ya, artinya harus betul-betul tafarruq. Ya, harus betul-betul fokus. Ya, kalau sudah ilmu itu sudah didapatkan, ya terserah mau ngapain, sambil goreng tempe, sambil baca itu, sambil itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, bukan berarti nggak boleh, tidak. Ya, tetapi pada pertama di awal pola kita itu ya harus kita betul-betul fokus dan konsentrasi. Ya, maka itu yang pertama, yaitu kita harus membetulkan persepsi kita tentang ilmu tersebut. Kemudian cara belajar kita, ya, kita harus mampu meniru mereka. Ya, walaupun kita mungkin pada zaman sekarang ini itu syibhul mustahil, ya, sudah hampir menyerupai sesuatu yang mustahil kita bisa mengikuti mereka. Ya, satu contoh lagi, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi suatu ketika pernah pergi ke Mesir belajar. Belajar beliau itu ya bukan 20 tahun kayak saya 20 tahun itu. Ya. Beliau di sana katanya apa? Kuntu bi Misra sab'ata ashhur. Saya di Mesir itu berapa? 7 ashhur, berapa itu? 7 bulan. Ya, 7 bulan di Mesir. Beliau bercerita bahwa selama 7 bulan itu kita mau makan. Selama di sana itu kami nggak pernah makan lezat, katanya. Nggak pernah makan makanan enak. Artinya makannya ala kadarnya, yang penting apa yang ditemukan di dalam itu dimakan. Kenapa kok bisa seperti itu? Beliau bercerita bagaimana belajarnya itu. Artinya bukan hanya dari jam sekian sampai jam sekian aja belajarnya, tidak, dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 12, setelah itu pulang sekolah udah selesai urusan, pergi main layangan, main kelereng, main apa. Enggak. Nah, ini bercerita apa? Naharuna naduru ala syuyukh. Di siang hari itu kita berkeliling kepada masyayikh, kepada guru-guru.
belajar ilmu ini, habis belajar ilmu nahwu, pindah lagi belajar ilmu fikih, habis belajar ilmu fikih, belajar ilmu balaghah, belajar ilmu tauhid, ilmu ini, semua dipelajari di dalam satu hari. Ya, itu di siang hari. Ya, nahar itu dimulai dari jam berapa? Siang itu siang kan ada siang, nahar ada lain. Siang itu dari jam berapa? Dari kapan mulainya? Ya dari subuh sampai maghrib. Nah berarti mereka itu dari subuh sampai maghrib itu tawaf. Dari satu guru ke guru yang lain, satu guru ke guru yang lain. Kemudian malamnya, kira-kira mereka ngapain? Nah, kalau kita mau udah tewas sudah. Nggak sadar. Tapi mereka mengatakan apa? Walayalina nuqabilu wa nansakh. Di malam hari bukannya tidur, malah apa? Muqabalah, artinya apa-apa yang mereka dapatkan tadi siang itu mereka mengadakan perbandingan. Misalnya saya dengan satu imam. Tadi kamu dengar apa hadisnya? Saya dengar ini. Oh berarti sama. Nah ini memang taufik ilmi. Artinya bukan hanya sekedar tulis aja setelah itu disimpan di lemari, tidak. Mereka ada taufik ilmi. Ya, mereka harus betul-betul meyakini bahwa apa yang mereka dapatkan itu betul, disamakan persepsinya. Ya, sama kawan-kawan yang muqabalah dan kemudian sebagiannya itu mereka menulis. Jadi mereka menulis itu kalau kecuali pada majelis imla, kalau pada majelis imla itu mereka dibacakan oleh gurunya kemudian menulis. Tapi kalau di dalam majelis riwayat, majelis syarah dan lain sebagainya, mereka nggak nulis. Nulisnya itu nanti di waktu malam. Artinya apa? Ketika di dalam kelas itu mereka betul-betul fokus dan konsentrasi, langsung dihafal apa yang mereka dapatkan. Kalau kita sekarang sudah ditulis, sudah itu dibaca 50 kali juga masih blank. Nah kalau mereka karena kecerdasan mereka itu sudah diasah dari kecil, itu sudah mulai menghafal sehingga kecerdasannya itu terasah. Jadi tajam. Sehingga apa yang mereka dengar itu langsung melekat. Oleh sebab itu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi itu kalau pergi ke pasar, lewat pasar itu qultu adau isba'ayya fi udunayya. Saya kalau lewat pasar itu saya tutup telinga katanya dengan jari-jari saya. Kenapa? Khasyata an ahfar kullama asma'. Sebab saya khawatir saya hafal semua yang saya dengar di pasar, nanti orang saling mati, saling ingat, nanti kehafal semua. Sebenarnya kita bisa, tapi kenapa? Karena kita tidak diasah dari kecil itu. Kita TK, mereka mah dulu umur segitu sudah mulai menghafal Al-Quran. Kita TK diajarin nyanyi dulu. Kecil apalah mungkin apa. Dan mereka mau hafalan mereka mau berkualitas. Di situ memang sistem pendidikan kita itu sudah dirusak. Ya. Dan sistem pendidikan kita sekarang itu sudah rata-rata mengikut kepada sistem pendidikan barat yang bertujuan untuk mencetak para pekerja. Ya kan? Kalau kita melamar kerja yang dicari apa? Ijazah. Bisa nggak bisa, kalau ijazahnya bagus ya udah diterima. Karena mereka tidak. Nah, jadi kisahnya naharuna natulu ala syuyukh wa layalina nuqabil wa nansakh. Nah, kemudian suatu ketika dhahabna wa la yawmin dhahabna ila syaikh faqila innahu alim. Suatu ketika kami pergi ke rumah seorang guru dan kami diberitahu beliau sedang alim itu apa? Marius sakit. Alil itu artinya sakit. Ya. Akhirnya pulang. Famarna minas suq. Akhirnya kami pulang lewat pasar. Fara'aina samakatan fa'ajabna. Akhirnya karena udah berbulan-bulan gak pernah makan enak, melihat ikan, akhirnya apa? Terkeluar, Masya Allah, ini kalau dipanggang kayaknya enak banget gitu. Fashtarayna. Akhirnya kami pun membeli ikan tersebut. Sejarah mereka, di dalam biografi mereka, di dalam tarjum mereka, itu rata-rata belajar mereka itu seperti itu. Nah maka kita itu dianjurkan, itu sebaiknya sesekali itu kita mengenang kepada sejarah.
sejarah mereka, bagaimana mereka belajar, supaya apa? Setidaknya supaya itu membangkitkan semangat kita. Ya, itulah rahasia kenapa mereka bisa menjawab tantangan pada zaman mereka saat itu. Dan sekarang kita memiliki tantangan yang super dahsyat. Seharusnya belajar kita itu melebihi 10 kali cara belajar mereka. Ya, tetapi kita tidak boleh berkecil hati. Ya, tidak boleh berkecil hati karena kita hidup pada zaman ini. Setidaknya kita sudah masuk di pesantren itu, setidaknya sudah sedikit meniru mereka. Ya, bukan lagi sekolah dari jam sekian terus pulang sekolah, setelah itu udah meniru ya. Kita di pesantren itu alhamdulillah itu dari pagi sampai malam itu adalah belajar. Ya, belajar dan tinggal dikemas sedemikian rupa, insya Allah itu nanti lama-lama jika ada upaya ke sana secara kolektif pesantren-pesantren, insya Allah bisa. Ya, kenapa nggak bisa? Ya, Tuhan kita sama. Ya, kemudian Allah memberikan kita anugerah yang sama, waktu yang sama, otak yang sama, akal yang sama, pikiran yang sama. Cuman kita belum memfungsikannya dengan maksimal. Ya, jadi kalau kita ingin menjawab tantangan-tantangan, saya rasa santri adalah orang yang paling cocok, yang paling tepat untuk bisa memberikan jawaban terhadap tantangan-tantangan masa kini. Walaupun mungkin pemerintah masih memandang kepada pesantren-pesantren itu dengan pandangan sebelah mata, tetapi pesantren nggak perlu kepada itu. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa mandiri. Ya, santri-santrinya nggak perlu bergantung kepada bos dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena mereka di sini bukan hanya untuk mendapatkan ilmu, tapi juga untuk mendapatkan pendidikan yang menjadikan mereka memang layak untuk menghadapi hidup ini. Ya, maka sekali lagi kita harus membetulkan persepsi kita tentang ini. Dan kemudian kita mulai memompak semangat kita, ya, karena tanpa semangat sesuatu itu tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Oleh sebab itu para ulama mengatakan semangat di dalam bahasa Arabnya apa? Ya, semangat yang tinggi, keinginan yang tinggi itu bahasa Arabnya apa? Himmah. Himmah itu adalah semangat yang membara, keinginan yang memang sudah meledak, berkobar, itu namanya himmah. Nah, himmah ini kata para ulama, al-insanu yatiru bihimmatihi kama yatiru tayru bi janahihi. Nah, manusia itu bisa terbang mencapai tujuan-tujuannya, impian-impiannya itu dengan himmahnya, dengan semangatnya, sama seperti burung terbang dengan kedua sayapnya. Ya, bahkan dulu kami Sayyid Al-Habib Hasan Al-Kaf itu mengatakan bahwa himmah itu kalau ada dalam diri seseorang itu akan membuat miracle. Miracle itu apa? Mukjizat. Artinya apa? Akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, beliau mencontohkan seperti ini. Ya, artinya bagaimana himmah itu terkadang bisa menjadikan orang berbuat sesuatu yang di atas kemampuan, melebihi kemampuan. Ya. Sedikit lagi. Udah ngantuk? Hah? Takbir. Itu mencontohkan dengan ini HP gitu. Kita bilang juga. Artinya belum ada semangat untuk mencari HP, karena pada saat ini memang belum ada tuntutan untuk menggunakan HP. Tetapi ketika dia ingat nanti jam 3 misalnya akan ditelepon,
menerima telepon yang akan menentukan dia diterima bekerja atau ditolak, ya, atau akan mendapatkan telepon yang sangat penting yang kalau dia tidak angkat telepon ini maka beasiswanya habis. Akhirnya dia lihat jam 35 menit. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Maka di situ himmat, semangat untuk mencari telepon itu bangkit. Sehingga apa? Sehingga dia bukan hanya mengangkat tapak saja, bahkan meja pun diangkat. Nggak ada di bawah meja, sofa pun diangkat, lemari diangkat semuanya. Padahal tadi mau angkat meja aja nggak bisa. Tetapi ketika himmah dia, tuntutannya untuk mencari, untuk mendapatkan HP itu meningkat, ya, karena tanpa HP ini dia tidak akan dapat menerima telepon yang menentukan nasibnya di masa depan. Akhirnya himmahnya bangkit untuk mencari HP tersebut, sehingga lemari yang berat pun akan diangkat. Maka itu himmah. Demikian juga kita kalau betul-betul memahami ilmu, bahwa ilmu ini lebih daripada keperluan kita kepada HP ini, bahkan lebih daripada keperluan kita kepada makan ini, maka kita akan mampu berbuat seperti orang yang dicontohkan di dalam contoh tadi. Artinya apa? Himmah itu sangat diperlukan. Oleh sebab itu tadi, dan jangan ilmu illa bisittatin, ya, dibayani. Yang pertama adalah wakil rusul. Nah, rusul itu masuk di dalam himmah ini, keinginan yang kuat, keinginan yang menggebu, semangat yang berkorban. Ya, nah, maka pertama persepsi kita tentang ilmu harus kita betulkan, kemudian cara taksil kita pun harus kita betulkan, dan semangat kita itu harus kita kompak kembali. Ya, insya Allah ya kita di pesantren itu sudah mendapatkan sebagian daripada itu. Tinggal kita memumpahnya lebih daripada itu, memaksimalkan. Insya Allah ya insya Allah generasi yang ada sekarang, generasi para santri yang ada di Bait Tauhid ini nanti insya Allah akan menjadi orang yang dapat mewarnai bangsa ya, insya Allah nanti selesai dari sini pergi ke Mesir sana. Yang ada di sana insya Allah nanti akan pulang, kemudian menjadi orang-orang yang memang diperlukan oleh bangsa. Ya, jangan kita biarkan bangsa ini diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita yang harus memiliki peran di sini, kita yang harus memegang. Ya, kalau kita tidak mengambil kendali, maka akan dikendalikan oleh orang-orang yang tidak mencintai bangsa, tidak mencintai agama, dan tidak mencintai negara kita ini. Ya, baiklah, kewajiban ya mungkin cukup sekian saja. Ya mudah-mudahan ya kalau tidak bisa langsung semangatnya melejit, paling tidak ya kalau tadi jalan lobek sedikit, paling tidak ada sedikit, bukan walaupun nggak bisa berlari, paling tidak sedikit mempercepat langkah di dalam semangatnya. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.